Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today guys? Baik semua ya kabarnya, sehat selalu nak. Ya, singkat saja. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang present continuous tense, yaitu satu jenis keterangan waktu, satu bentuk keterangan waktu yang menyatakan pekerjaan yang sedang dilakukan. Rumusnya sudah kita kuasai insyaallah. Itu pertama subjek ditambahkan to be-nya ada 3, am, is dan are ya. Ini juga sudah pasangan abadi. Nah, kemudian di sini di halaman 78, halaman 78 ada contoh soal ya, activity 6 yang paling bawah nah. Kita lihat activity 6 ya. Oke, fill in the blank with suitable form of the verb in the bracket in the simple present or present continuous tense. Jadi diminta kalian untuk membuat merubah atau tetap kalimat yang ada di dalam kurung in the bracket ya, yang dicetak tebal. Apakah dia akan kita buat menjadi present continuous tense atau tetap dalam simple present tense? Kalau simple present biasa ya, artinya tetap katanya tidak berubah. Paling nanti kalau bentuknya kalau subjeknya si, he, it, kita tambahkan s atau es. Baik, kita coba nah. My friend and I ya. Nah, ini ada now. Now sekarang berarti present continuous tense. Cuma subjeknya my friend and I. Berapa orang berarti? My friend and I, teman saya dan saya. Berarti we, 2 orang. We. Kalau we berarti to be-nya adalah are. Maka kita tulis are dulu. Ya, my friend and I are right. Tambah apa? Ing, good. Ditulis jadi my friend and I are riding bicycle around the village now. Jadi saya dan teman saya sedang mengendarai sepeda ya, muter-muter kampung ya, muter-muter desa, muter-muter ya daerah sekitar village now. Nah, oke. Ya, nomor 2. We tadi sudah, kalau we apa? Kita kasih to be-nya dulu. We, good. We are ya actually living. We are actually living. Actually dulu nah. We are actually ini kata bantu ya. Dia artinya sebenarnya. Jadi bukan kata kerja. Kata kerjanya adalah live atau live. Live bukan live. Live. Jadi we are actually living in the city at the present. Sebetulnya sekarang saya tinggal di kota. Jadi main-main muter-muter di desa ya, di pinggiran kota. But we want to spend this weekend differently. Tapi ingin menghabiskan akhir pekan ini berbeda. Jadi main ke kampung, bawa sepedanya di mobil biasanya ya, ditaruh di belakang atau dibawa di mobil pick up atau pick up. Ya, mobil yang itu ya, yang belakangnya nggak ada itunya, yang mobil bak kalau kamu bilang ya. Okay, my friends name is Akila. Teman saya namanya Akila. Si. Nah, ya. Ini tidak ada kata keterangannya yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan sekarang. Maka kita gunakan bentuk present tense. Si, kata kerja bentuk ketiga. Apa kata ini si? Ya, kata ganti orang ketiga. Maka kata kerjanya nanti kasih obeys. Si obeys. Si, tapi always dulu di depannya. Si always obeys. Dia selalu mematuhi the ruler in our school. Peraturan di sekolah kita. Jadi she obeys, obey-nya pakai s, obeys. Tapi always dulu, maaf. She always obeys. Always sudah tetap ada s-nya ya. She always obeys the rulers in our school. Peraturan-peraturan di sekolah. However, she ya. She, apa nomor 4? Often, sering. Ya. Ingat untuk si, he, it itu pakainya apa? Has bukan have. Kalau dalam simple present tense. Sama ketika punya I have, tapi kalau she has, maka digunakan has di sini. Ya, however she has ya often has. Dia sering ya memiliki desire, keinginan to do something out of the box. Out of the box itu yang luar biasa, yang di luar pikiran. Ya, aneh-aneh, tapi hebat di saat terlaksana. She ever made a photograph of her and while given somewhere in remote area last year. Di daerah-daerah jauh dia sering foto di daerah-daerah yang ekstrim lah. Ya, right now we. Nah, sekarang otomatis kalau ada kata sekarang maka we are enjoying. We are enjoying the green
views, pemandangan yang hijau biasa buat selfie lah, buat foto-foto. Of the village in the countryside, ya di kampung di countryside, di pinggiran ya, pinggiran kota. Alika, ada kita lihat ada kata yang mendukung ya. Alika is wearing. Alika memakai a shirt ya inscribed with I'm bold ya on the back side. Jadi Alika is wearing. Alika memakai. Kemudian nomor 7 everything. Nomor 7 is going well. Everything itu bentuknya satu. Everything kata gantinya it. Everything is going well so far and I hope so. See. Ya, see. Ya, kalau see bukan do ya, tapi does. She does not do. She does not do. Tulis. She does not do something that I don't expect this time. Okay. And I hope so. She. Tadi sudah ya, nomor 8 ya. Oh, oke, nomor 9-nya. After cycling, setelah kita bersepeda, we intend, nggak pakai we are, we intend saja. Ini present tense. We intend, kami bermaksud to buy fresh fruit. Kita bermaksud membeli buah-buah segar from the local market nearby, dari pasar-pasar setempat ya, yang masih baru petik lah, yang segar-segar, nearby di dekatnya. Kemudian we nomor 10-nya, we rarely, jarang rarely itu ya. We rarely go to countryside. Kami jarang pergi ke tepi ke pinggiran kota ya. So we have to arrive home before 4 p.m. Maka kami harus tiba di rumah sebelum jam 4 sore. Itu present continuous tense dan present tense ya. Nah, kemudian ya kita bergeser sekarang untuk selanjutnya di halaman 79-nya grammarnya past continuous tense. Apa itu past continuous tense? Kalau present continuous tense untuk menyatakan pekerjaan yang sedang kita lakukan atau untuk kejadian yang sedang terjadi saat ini. Tapi kalau past continuous tense sedang cuman kemarin. Misalnya Pak Nanang sampaikan begini. Saya sedang tidur ketika kamu datang kemarin. Atau saya sedang tidur ketika kamu datang. Ini berarti sudah terjadi. Ya, masa ya saya sedang saya sedang nonton TV ketika kamu kamu pergi kemana gitu ya. Itu jadi ada dua pekerjaan yang terjadi dan satunya sedang dilakukan dan ini berlangsung pada waktu yang sudah lewat. Ingat, pas itu artinya lewat atau lampau ya. Jadi kita lihat di sini. Nah, polanya adalah pattern, pola rumusnya. Yang pertama, biasa subjeknya ya, subjek. Kemudian tambahkan to be atau kata kerja bantu bentuk lampau. Oke, kemarin kita sudah bahas kata kerja bantu itu ada 5. Ada am, ada is, ada are. Itu bentuk yang sekarang. Kalau bentuk yang kemarin atau yang sudah lewat itu ada 2. Was dan were. Was itu bentuk lampau dari am dan is. Yang sering Pak Nanang contohkan misalnya, saya berkata I am in the class. Saat ini Pak Nanang ada di kelas. Kalau Pak Nanang bilang kemarin saya ada di Bogor, maka tidak I am in the Bogor. Kalau I am in the Bogor artinya I am in the Bogor berarti saya masih di Bogor. Maka saya ucapkan I was in Bogor. Saya kemarin ada di Bogor. Ya. Jadi misalnya I am, kamu bilang I am a boy. Saya udah jadi anak laki-laki ya, remaja laki-laki ya. Dulu waktu bayi saya gemuk. When I was a baby, I was a baby. Apa I was a baby? Waktu saya bayi. Sekarang kamu babi apa tuh bukan? Oh maaf, sekarang kamu bayi atau bukan? Makanya bilang I was a baby. Ya itu dulu. She juga sama. She is in the class. Dia ada di kelas. Kapan? Sekarang. Kalau dia ada di kelas dia kemarin tidak ada di kelas. She was not in the class. Dia kemarin tidak ada di kelas. Atau kita bilang kemarin dia ada di Bogor, ya. Dia nggak masuk kemana? She was in Bogor. Dia ada di Bogor kemarin menggunakan was. Nah, were bentuk lampau dari are. Ya, you are misalnya you are apa tadi? Sama, you are at home. Kamu ada di rumah. Ya. Tapi kemarin jam segini kamu lagi di mana? Di tempat teman kamu, di rumah teman kamu. Ya. You were in your friend house yesterday.
nggak ikut belajar. Kemana? Karena kemarin kamu ada di tempat teman kamu. Jadi kalau yang sudah lampau gunakan were, ya. You are a girl, kamu sudah menjadi anak remaja. You were a baby, dulu kamu adalah bayi. Takut buat dibilang enggak ya, enggak boleh. Oke, ya. Jadi itu, kemudian sama tambah verb plus ing, verb sama ing. Ya, misalnya saya sedang masak kemarin. I was cooking yesterday. Kamu sedang belajar kemarin. You were. Kalau sekarang you are. Kalau kemarin you were. You were studying yesterday. Dia nonton TV tadi malam. She was watching TV. Dia sedang nonton TV. Kalau dia sedang nonton TV sekarang, she is watching TV. Kalau tadi malam, she was watching TV when I came. Ketika saya datang, dia lagi nonton TV tuh. Kapan? Last night, tadi malam. Sudah lewat. Gampang kan? Gampang ya. Ini contohnya, kita lihat di sini ya. Jadi penggunaannya, jadi rumusnya tadi, patternnya subjek ya. Kalau subjeknya Dewi Ayu ya, Dewi Ayu pakai apa? Macam-macam nih. Oke, kita bagi 3. Kalau untuk she, he, it dan I pakai was. Untuk they, we, you pakai were. Ya, oke. Example contohnya, Anissa was memorizing the history lesson when you call her. Tuh. Anissa sedang menghafal pelajaran sejarah ketika kamu menelponnya. Sudah terjadi atau belum? Sudah. Good. Ya, while I was watering the flower, ketika saya watering, apa watering? Ya, water asalnya air. Kalau dia kata kerja berarti menyiram. Ketika saya menyiram bunga, sekarang lagi hit tuh main bunga yang ada tuh ya bentuknya bolong-bolong tuh daunnya apa namanya tuh Pak Nana nggak tahu tuh ya, cie ya, dan belum ya. Oke ya. Well, I was watering the flower, Uncle Donny arrived. Ketika saya sedang menyiram bunga ya, Uncle Donny arrived, Paman Donny arrived, tiba ya. Ini 2 pekerjaan yang sudah terjadi, maka kita gunakan past continuous tense ya. Ini ya. Kemudian contoh yang kedua, to relate connection in progress ya, untuk menyatakan hubungan pekerjaan yang sedang terjadi ya pada waktu lampau ya, terjadinya pada waktu lampau. Last night at berapa nih? At 8:30 ya, at 8:30 atau half past 8 ya. Tadi malam jam 8:30 PM I was watching a soccer match on TV. Saya sedang menonton pertandingan sepak bola di TV. Kapan? Last night. Ya, jadi berkaitan dengan hal yang sudah lewat. Ya, ceritanya sekarang tapi sudah lewat kejadiannya. Maka kita gunakan past continuous tense. Kemudian ya yang terakhir at 7 o'clock this morning, jam 7. This morning kan. Kalau kita bicara this morning, tadi pagi itu berarti sudah lewat ya. Ini salah satu kekhususan dalam bahasa Inggris. Jadi this morning itu tadi pagi. Jadi dia bentuk past tense. Ya, kalau this afternoon, sore ini dia present, itulah perbedaannya. Ya, we were attending, kami menghadiri a flag ceremony at school. Apa flag ceremony? Ya, flag itu bendera. Ceremony upacara, menghadiri upacara bendera di sekolah. Ya, ini ya ada perbandingannya tuh, ada simple past sama simple past continuous tense. Ya. Jadi kalau simple past tense atau past tense dia nggak pakai ing, kayak present tense nggak pakai ing. Tapi kalau yang continuous tense continuous itu selalu ada ingnya. Tapi kalau ada ingnya, ini tadi ada kata bantunya. Ya, ada 3 untuk present tense dan 2 untuk past tense. Ya, ini sudah 4. Yang pertama kalian belajar present simple present. Ya, subjek yang kita bagi 2 Dewi it dengan kata kerja bentuk pertama tambah s atau es. Yang kedua present continuous tense yang artinya sedang, pekerjaan yang sedang kita lakukan saat ini. Kemudian ya cara membuatnya itu subjek tambah to be-nya 3, am, is dan are, kata kerjanya tambahkan ing. Kemudian untuk yang ketiga past tense. Past tense, ingat past tense subjek tambah kata kerja bentuk kedua. Ya, bentuk keduanya ada 2 cara, ada yang menambahkan ed, ada yang tidak. Nanti kita bahas, ada past tense-nya. Ya. Ini kalau kelas 9 sudah beberapa kali bahas ya. Kemudian yang terakhir adalah past continuous tense.
Itu bentuk sedang tapi pada masa lalu. Ya, sudah masa lalu. Oke, ya. Saya kira cukup nak untuk materi bahasa Inggris pada kesempatan ini ya. Ditonton lagi videonya berkali-kali, pasti kamu paham, dan sambil dilihat tentunya buku paketnya. Oke, semoga berhasil. Sukses selalu nak, sehat selalu, salam buat keluarga. Thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.